Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Tami dari jurusan Desain Produk tahun angkatan 2020 yang pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang telah saya susun bersama dengan rekan saya, yaitu Kutrunada Sahara, dengan judul Pemanfaatan Limbah Putu Rokok Filter sebagai material pembuatan ubin. Proposal ini terinspirasi dari produk dan karya hasil daur ulang limbah putu rokok yang diproduksi atau dibuat oleh Parongpong, Bandung, yang dimana mereka mengubah limbah putu rokok menjadi produk bernilai dan fungsional seperti asbak rokok, pot bunga, tiling, hingga furnitur outdoor. Kenapa kami memilih ubin sebagai acuan objek daur ulang limbah filter putu rokok? Karena pada tahun 2021 tercatat realisasi program 1 juta rumah berhasil membangun 1.105.707 unit rumah di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang terjadi, beriringan dengan munculnya bahan industri daur ulang yang bermunculan seperti pemanfaatan puntu rokok filter sebagai agregat pada beton, membuat kami terpikirkan sebuah ubin yang terbuat dari limbah putu rokok. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah limbah putu rokok filter berpotensi untuk dijadikan sebagai alternatif material pembuatan ubin? Yang kedua, bagaimana cara mengolah limbah putu rokok filter menjadi alternatif material pembuatan ubin? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah limbah putu rokok filter berpotensi untuk dijadikan sebagai alternatif material pembuatan ubin. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara mengolah limbah putu rokok filter menjadi alternatif material pembuatan ubin. Dan yang ketiga, manfaat penelitian. Ada menemukan cara mengolah limbah putu rokok filter menjadi material alternatif industri. Yang kedua, menemukan inovasi alternatif dalam penggunaan limbah putu rokok filter sebagai material industri. Dan yang ketiga, mengembangkan peluang untuk mengontrol dan memanfaatkan limbah putu rokok filter menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai fungsional. Limbah putu rokok filter adalah sampah yang paling banyak dibuang sembarangan di tempat umum di dunia. Setiap puntu rokok filter butuh waktu tahunan untuk terdaur, terlebih zat kimia dan kandungan logam beracun pada limbah putu rokok filter dapat mencemari tanah, air tanah, dan daerah perairan. Rokok secara umum menggabungkan fiber selulosa asetat yang didesain untuk menahan komponen zat kimia secara menyeluruh maupun sebagian atau tertentu, termasuk tar dan zat beracun. Selulosa asetat adalah plastik yang terbuat dari kurang lebih 12.000 fiber, yang dimana fiber ini tidak bersifat biodegradable dan membutuhkan 18 bulan untuk membusuk pada kondisi lingkungan yang normal. Bahkan dapat bertahan lebih dari 10 tahun untuk terdaur karena fiber filter rokok yang digabungkan dengan plastik sizer membuat penghancuran putu rokok filter menjadi semakin lambat dan sulit. Ubin atau tegel adalah objek tipis yang biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ubin merupakan potongan yang diproduksi dari bahan tahan pakai yang keras seperti keramik, batu, logam, tanah liat yang dipanggang, atau bahkan kaca, yang pada umumnya digunakan untuk menutupi atau melapisi atap, lantai, dinding, atau benda lain seperti permukaan meja. Ubin juga terkadang dapat merujuk pada benda serupa yang terbuat dari bahan ringan seperti perlite, kayu, dan wol mineral. Biasanya digunakan untuk dinding atau langit-langit, dan kata ini berasal dari bahasa Prancis yaitu tuile, dan juga dari bahasa Latin yaitu tegela, yang berarti ubin atap yang terbuat dari lempung yang dibakar. Jenis-jenis ubin ada 6. Yang pertama ada ubin keramik, selalu ada ubin porselen, ubin batu alam, ubin kaca, ubin bergaya eksotis, dan yang terakhir ada ubin modern. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan yang dimana masih merupakan gambaran. Yang pertama adalah mencari informasi, yaitu mencari justifikasi bahwa produksi ubin dapat dilakukan. Yang kedua, analisa produk, yaitu melakukan analisis terhadap produk hingga target pasar yang akan menjadi sasaran. Yang ketiga, pengujian, yaitu membuat prototipe untuk memastikan bahwa produk layak diproduksi dan dipasarkan. Yang keempat, perencanaan, yaitu melakukan strategi pemasaran melalui media internet dan bekerja sama dengan partner bertema ramah lingkungan. Kelima, produksi, yaitu melakukan produksi ubin mulai dari
pengumpulan sampah putu rokok, hingga pengeringan ubin yang telah dicetak. Dan yang terakhir yaitu pemasaran, yang dimana kita melakukan pendistribusian produk ke toko bangunan. Dan yang terakhir, berikut merupakan tabel gambaran rencana anggaran biaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.